Tuhan, karena kami boleh selalu melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami sekalian untuk kami boleh datang beribadah dalam ibadah perayaan Natal pada saat ini Bapa. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, WL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, biarlah hikmat Tuhan menyertai kami semuanya, dan kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami ingin menikmati kehadiran Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sekarang di tempat ini dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya tanya yang sebelah kiri dulu. Bapak Ibu, saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya sekarang ke yang tengah. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat. Kita beralih ke yang sebelah kanan. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih mengatakan kepada kanan kirinya, depan belakangnya, Tuhan Yesus telah lahir, selamat Natal. Coba. Tuhan Yesus telah lahir bagi kita, selamat Natal. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita ke acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama, puji-pujian oleh pemimpin pujian, kemudian persembahan pujian dari Bapak Ibu, kemudian pujian-pujian, lalu doa firman Tuhan, renungan Natal, kemudian menyanyikan pujian malam kudus, serta dengan penyalaan lilin Natal, kemudian ada doa syafaat, lalu kolekte, kemudian persembahan pujian sekolah minggu, lalu sambutan panitia pelaksana Natal, kemudian persembahan pujian remaja, lalu persembahan pujian ibu ceria, kemudian ada penyerahan cenderamata, lalu ada pengumuman, doa penutup, pembagian hadiah Natal sekolah minggu, dan yang terakhir ramah tamah. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, tenangkan hati kita. Kita siapkan sepenuhnya pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, kita mengangkat pujian yang mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena kami semua sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa bersukacita merayakan Natal pada tahun 2022 ini Tuhan. Sesungguhnya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Karena itu biarlah kami mengikutinya, bukan sekedar rutinitas. Kalau kami naikkan begitu banyak penyembahan pujian, itu pun juga bukan karena rutinitas atau karena nadanya yang enak, tapi kami naikkan dengan sepenuh hati bahwa Engkau Tuhan, yang kalau Engkau tidak hadir Tuhan, hidup kami semuanya sia-sia. Kami tidak punya pengharapan, meskipun kami terkesan menikmati hidup ini, tapi tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan, pada saat ini kalau kami semua akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai hadiah Natal kami dari Engkau Tuhan. Biarlah kami membuka pendengaran pikiran dan hati kami, sehingga kami semua ibarat tanah yang subur bagi benih firman yang akan tertabur di dalam diri kami ini Tuhan. Dan kami percaya benih firman yang tertabur ini tidak akan kembali sia-sia, pasti akan bertumbuh, terus bertumbuh, dan akhirnya berbuah dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Karena itu layakkan setiap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah apapun yang terucap tersampaikan sesungguhnya hanya dari Engkau saja Tuhan. Dan kami siap menerimanya sebagai berkat dengan iman di dalam nama Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat. Percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berterima kasih sekali pada Natal tahun ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sharing firman. Karena saya nggak ngerti kenapa. Tahun lalu itu saya dapat kesempatan sharing itu daerahnya Pandaan, jadi nggak jauh. Ya, saya nggak tahu saudara, kalau tadi saya dengar sebagian dari saudara mungkin sudah mengenal saya kalau saudara mendengarkan radio Star FM. Kelihatannya ada yang nggak dengar, ketip gitu. Iya. Padahal saya dari Surabaya, saya punya pelayanan nanti tanggal 24 pagi, Sabtu pagi. Pelayanan saya kebetulan rata-rata jatuh Sabtu pagi. Ya, itu saya akan melayani tanggal 24 nanti. Itu pas giliran saya. Nah, saya terima kasih sekali kembali pada Ibu Lydia dan semua rekan-rekan yang betul-betul ya, karena sudah mengenal saya dari suara saya. Terus tadi saya diberitahu oleh Pak Andri kalau ya ingin tahu orangnya, dan baru pertama kali lihat ini. Walaupun waktu kontak saya itu bisa lihat dari profil picture saya itu saya bersama keluarga. Biasanya yang saya taruh itu adalah keluarga, karena saya berharap mari kita sadar bahwa keluarga itu harus jadi berkat. Amin. Ya. Nah, karena kasih karunia Tuhan, walaupun banyak orang kalau setelah mendengar suara saya, lihat orangnya, mereka cenderung kaget. Ya, nomor satu kok ternyata rambutnya sudah banyak putihnya, karena memang nggak mau semir-semiran. Saya baru nunggu 50 tahun lebih baru dapat ini. Ya, sekarang saya sudah 60 lebih. Jadi saya berin ini. Yang kedua juga biasanya orang melihat terkesan bahwa karena beberapa kali, waduh saya nggak duga Pak Bapak ternyata tidak besar orangnya. Saya membayangkan suara Bapak di radio itu orangnya besar gemuk. Enggak lah, bukan karena besar gemuknya, tapi urapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekali lagi untuk perkenalan sedikit, saya bukan full timer gereja.
Ya, saya cuma juga memastikan karena Bangil itu nggak jauh dari Surabaya. Saya itu kalau sekarang sampai sekarang sudah 37 tahun saya jalani, itu sehari-hari saya di kampus. Jadi saya betul-betul orang kampus. Mestinya saya waktu di Pandan ternyata ada beberapa orang yang kemudian angkat tangan ngaku kalau pernah jadi mahasiswa saya. Atau di Bangil ini ada nggak? Kalau ada angkat tangan? Nggak ada ya? Ya. Kampus mana Pak? Ubaya. Ya, saya 37 tahun di Ubaya. Sampai sekarang masih dosen aktif. Besok saya masih harus uji skripsi, tesis, masih beberapa sebelum liburan. Nggak terbayangkan dalam hidup saya kalau saya bisa berdiri demikian, karena saya bukan dari keluarga Kristen. Bahkan orang tua saya anti Kristen. Saya tidak bisa cerita panjang lebar. Ya. Walaupun belakangan saya mengatakan pada orang tua saya, orang itu bukan Kristen. Karena Kristen itu hanya istilah khusus untuk pengikut Kristus. Kristen itu bukan masalah KTP, bukan masalah agama. Karena banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Sehingga saya mau meluruskan, karena ternyata setelah saya telusuri, itu orang tua saya itu punya pengalaman buruk dengan orang yang ngaku Kristen. Pasti dia bukan pengikut Kristus. Kalau enggak begitu bilangnya. Tapi kasih karunia Tuhan itu tidak bisa ditahan kepada orang-orang yang jadi pilihan. Percaya kalau semua di sini orang pilihan Tuhan? Amin. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu kalau mau merespon Tuhan itu betul-betul sungguh dahsyat luar biasa. Saya adalah orang pertama. Makanya saya hari-hari ini kalau saya baptis orang, saya selalu ceritakan, saudara bersyukur kalau baptis ada yang nganter. Saya nggak ada yang nganter. Bahkan setelah baptis saya harus berhadapan dengan orang tua saya. Jadi kalau saya ceritakan ini kepada saudara yang mengalami proses seperti ini, tenang saja. Kalau Tuhan ada di pihak kita, nggak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan. Amin. Ya. Nah, saya sedikit gambarkan, saya orang pertama. Tapi firman Tuhan itu memang ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan gini, percaya kepada Tuhan, maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Ya, saya cuma cerita salah satu aja. Papa saya yang anti Kristen itu. Ya, saya yang ditanya masalah. Kenapa kok demikian? Karena normal orang itu pasti takut mati. Pada waktu dia melihat bahwa dia itu pasti mati, dia pasti bingung. Ya, setelah itu bagaimana? Papa saya mulai nanya saya, dan di situ saya punya kesempatan. Dan lebih dahsyat lagi karena papa saya waktu marah terhadap saya itu dia cuma ngomong gini, kamu tuh setelah, ya perhatian saudara-saudara, kamu tuh setelah jadi Kristen memang kamu jauh lebih baik. Tapi sayang kamu kok Kristen? Lalu saya jawab, justru karena saya Kristen saya menjadi lebih baik. Kalau saudara jadi Kristen dan saudara tetap jahat, tetap pelit, tetap ngamuan, di mana Tuhan yang saudara sembah katanya? Mohon maaf ini kok tiba-tiba saya jadi naik emosi saya ini. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya karena mengapa demikian? Karena saya melihat begitu banyak orang yang labelnya kok Kristen. Nah, karena ini tidak mudah, ya, balik lagi semua karena kasih karunia Tuhan untuk bisa menghadirkan kita bisa ketemu ini. Karena mumpung ketemu, waktu saya minta Tuhan untuk Tuhan berikan petunjukku, firman apa? Saya mendapatkan tuntunan. Ya, memang saya cuma pakai, ya apakah ini jadi judul atau enggak terserah. Tapi saya cuma begini, respon ya untuk ya kelahiran Yesus secara benar. Respon secara benar untuk kelahiran Yesus.
Karena hari ini Natal itu dirayakan seluruh dunia, memang. Tapi lebih banyak di mall daripada di gereja. Lebih banyak cuma hiasan daripada di hati keluarga betul-betul. Karena kalau bicara tentang Natal itu bicara tentang kelahiran. Apakah Yesus benar-benar lahir di dalam hidup kita semua? Amin. Ya. Nah, saya dapat tuntunan Tuhan untuk memberikan gambaran. Ya, saya memang mohon maaf, saya bukan hamba Tuhan yang punya karunia untuk banyol. Saya bukan hamba Tuhan yang mendapatkan karunia untuk membuat hal-hal yang menyenangkan. Tapi saya pastikan saudara bersama dengan saya, saudara punya kesempatan untuk merenungkan, karena saya ajak saudara mikir dengan serius. Ya, karena itu saya harapkan saudara, semoga saudara tidak pikirannya kemana-mana, fokus konsentrasi, dan mohon maaf, jangan on. Saudara jelas ada bahasa baru on? Jelas ya? Ngomong sama sebelah, jangan on. Ya, ngomong gitu. Karena saya ajak mikir sambil saudara. Karena kenapa? Karena firman ini firman yang sudah biasa kita dengar. Bahkan setahu saya, itu perayaan sekolah minggu itu selalu pakai contoh ini. Ya. Tapi saya pastikan saudara cuma sekedar lewat gitu aja, tidak mikir dengan serius. Nah, saya ajak saudara mikir, makanya jangan on. Ya, ceritanya adalah di Matius 2, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya nggak pindah-pindah. Kalau saya membawakan firman, saya selalu fokus pada satu perikop. Tapi di satu perikop itu kita nanti lihat ceritanya secara lengkap. Judul perikopnya judulnya apa kalau sudah pakai Alkitab ini? Saya sampai sekarang pakai Alkitab ini, saya nggak pakai keren-kerenan. Alkitab ini simple, ya. Judulnya apa? Orang-orang Majus dari timur. Lalu saudara ingat, oh iya, mohon maaf saya jujur aja, memang saya nggak pernah ikut sekolah minggu. Tapi waktu saya nganter anak saya sekolah minggu, puji Tuhan hari ini anak saya sudah melayani, ya, di beberapa cabang yang di Surabaya. Makanya saya nggak bisa ajak, kadang-kadang saya juga ajak mereka, kalau mereka nggak ada sesuatu. Ya, tapi puji Tuhan, istri saya selalu mendampingi saya. Ya. Saya kalau nggak karena jodoh, saya juga nggak percaya Tuhan itu benar ada, enggak. Ya. Tapi nanti kesaksiannya kapan-kapan aja. Terutama yang lagi mumet kena jodoh. Ini keren sekali. Saya balik tentang saya nggak pernah ikut sekolah minggu, tapi waktu saya cermati banyak sekolah minggu yang menurut saya gampang kan. Orang tua juga nggak peduli, karena orang tuanya juga belum tentu ngerti. Ya, jangan-jangan malah on. Gitu. Makanya saya mau sampaikan kepada saudara supaya saudara terbuka. Mari kita lihat ayat demi ayat sekarang. Sambil saya komentar, karena saya tahu ceritanya pasti. Ya. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tolong jangan dibaca selesai. Ini bukan cerita yang cuma dibaca selesai, nggak mikir. Ayat demi ayat saudara ikuti dengan memikir dan serius. Ya, peristiwanya di Yerusalem. Ada orang-orang Majus dari timur. Ya, itu peristiwa pada waktu Yesus dilahirkan. Saya mau tanya kalau saudara pernah bayangkan nggak orang Majus itu yang dimaksud? Ya, itu sebetulnya berapa orang? Langsung biasanya orang ngomong cuma 3. Saya beritahu kalau saudara, mari kita cek background orang Majus itu apa.
Saya ngomong itu 3 ini bisa ribuan orang. Ya kalau saudara nggak percaya nanti setelah ini, tapi nggak usah sekarang. Ya, fokus ya sekarang. Saudara bisa cek. Bahkan 3 ini mereka tidak berasal dari tempat yang sama. Ada sejarah mencatat, karena bicara Alkitab itu bicara tentang history dan true story. Mereka dari tempat yang berbeda, tapi karena tuntunan Tuhan, mereka itu bisa akhirnya ngumpul akhirnya. Saya yakin mereka datangnya nggak bareng. Nah, saudara perhatikan ya. Pada waktu Tuhan menuntun orang, ya, pertanyaan saya, orang Majus ini kira-kira rohani yang ya rendah, biasa-biasa di tengah, atau rohaninya istimewa? Istimewa. Kalau nggak ngerti, saya nggak yakin hari ini kalau saudara Tuhan hadir menuntun saudara punya sikap iman. Belum tentu saudara. Jangankan saudara, ya, banyak orang yang ngomong tentang Tuhan, belum tentu kamu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan apa. Selalu kalau saya akhirnya tanya secara khusus, ya, itu selalu. Kenapa kok demikian? Saya balik lagi. Saya Kristen belajar. Saya selalu menggunakan contoh itu. Saya Kristen belajar. Gak pernah terbayangkan dalam hidup saya seperti begini. Tapi karena saya mau belajar sungguh-sungguh, Tuhan bawa saya pada pengalaman-pengalaman rohani. Terus, naik terus. Ya, tadi pagi, saya tadi baru sharing ke Bu Lydia kalau saya tadi pagi itu memberkati 3 pasangan perkawinan. Hari Minggu kadang-kadang itu 2 pasang, ya. Tadi malah 3 pasang. Belum baptis lagi. Nggak pernah terbayangkan. Kenapa? Karena saya bukan dari keluarga Kristen, belajar Kristen, tapi sungguh-sungguh Tuhan bawa pengalaman. Nggak jauh-jauh. Istri saya dari keluarga Kristen, tapi setelah married dengan saya akhirnya menyimpulkan dia Kristen yang baik, rajin ibadah, rajin doa. Tapi saya sebut dengan Kristen rutinitas. Waktu dia kemudian, saya ngomong singkat saja, waktu dia tanya, loh kamu kok bisa dituntut Tuhan begini, begitu, dan seterusnya. Ya, saya ngomong pada dia, ubah kebiasaan. Kamu sudah punya kebiasaan yang baik baca, tapi kalau yang kau baca novel, pikiranmu seperti yang kendaki oleh novel. Ubah, baca firman Tuhan. Saya adalah orang yang bisa menyaksikan sejak dia baca firman Tuhan, bukan saja dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, karakternya dia juga berubah. Saya yang merasakan. Makanya saya kalau ngomong pada saudara mau ngomong tentang Tuhan, nggak pernah sungguh-sungguh serius pada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin saudara? Saudara cuma memaksakan kehendak saudara pada Tuhan. Doa-doa saudara, doa-doa yang memaksa Tuhan melakukan yang saudara mau. Mohon maaf ya, kalau saya ngomong gini saya jadi keras sekali ya. Tapi kok Roh Kudus memimpin, saudara percaya dalam kita ada Roh Kudus? Amin. Roh Kudus memimpin kita, tapi Roh Kudus juga kadang-kadang menegur. Dan kalau ditegur ya rendah hati. Kualitas Kristen kalau saya mengukurnya itu adalah dari bagaimana sikap saudara berdoa. Kalau doa itu hanya aku terus, apalagi perintah Tuhan untuk saudara, yang jadi Tuhan itu siapa? Saudara itu cuma mengganti dewa atau apapun yang saudara sembah dulu dengan Tuhan. Saudara tetap jadi Tuhan untuk dirimu. Tuhan itu kalau anggap cuma jadi satpam, jadi batu atau apapun. Sedih sekali. Sama
dengan anak saya waktu anak saya belum ngerti, cuma minta-minta terus. Tapi waktu anak saya semakin dewasa, dia nggak berpikir minta, dia berpikir apa yang dia bisa lakukan untuk menyenangkan orang tua. Amin. Amin. Nangkap ya semua ya, amin ya. Makanya saya ngomong jangan on ya. Mohon maaf saya harus ngomong ini dengan sangat serius. Kok kelihatannya kita ini harus menyadari siapa orang najis itu. Bukan untuk sekedar sandiwara atau apapun yang dari sekolah minggu. Lihat sikap mental orang najis itu seperti apa. Tahu nggak mereka tuh daerah timur itu kalau dicatat dalam sejarah itu daerah Persia. Yang hari ini itu Irak dan Iran. Nanti sudah bisa googling jarak dari Persia menuju ke Yerusalem itu berapa jauh. Zaman dulu itu nggak ada kendaraan. Dan coba pikir perjalanan itu ya gampang sampai ke Yerusalem. Mikir ya pagi hari ini sudah mulai terbuka tuh hanya untuk ya seorang raja. Kalau saya ceritakan saudara, Matius itu menulis kitab Injil itu untuk menokohkan Tuhan ini sebagai raja, supaya kita sadar raja itu dihormati, bukan disuruh-suruh. Jika kami benar-benar kalau hari ini ada bupati diajak saudara nggak sembarangan. Apalagi kalau presiden, apalagi kalau ini bicara tentang raja yang justru ya, memiliki hidup kita. Itu Matius, Markus lain lagi. Jadi setiap orang, saya nggak membahas masing-masing, cuma saya ngomong setiap penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menampilkan, menceritakan. Makanya orang Majus itu hanya ditulis oleh Matius, tidak oleh yang lain. Detail sekali Matius. Dan kalau saya tanya kepada saudara, Matius itu latar belakangnya siapa? Latar belakang Matius siapa? Pemungut cukai, orang jahat. Waktu ketemu Tuhan Yesus berubah hidupnya, nulis, mengingatkan pada orang-orang, ini loh raja. Nah, kalau saya catat, ya jarak dari Persia, itu kalau dari catatan sejarah, ada yang dari Lebanon. Ya semuanya agak timur semua. Ada yang dari Ethiopia. Itu saya nggak pedulikan saudara. Cuma yang saya catat, itu bahkan ada yang mencoba mencatat namanya. 3 tokohnya itu memang 3 tokoh. Tapi orangnya yang barengi. Gak mungkin cuma 1 orang jalan sendiri padang gurun, gak mungkin. Ya, itu jaraknya itu sama dengan dari ya Jakarta sampai Banyuwangi. Itu yang paling pendek. Jakarta sampai Banyuwangi. Saudara bisa bayangkan, itu hari ini naik mobil aja berapa puluh jam. Itu naik mobil. Saudara, di Indonesia cuaca bagus. Kalau di sana saudara, begitu ada angin, ya badai, mereka harus berhenti. Bahkan sebagian nggak lolos, mati. Jadi 3 orang yang akan menjadi tokoh disebut orang Majus itu Tuhan memang jaga supaya ini menjadi catatan sejarah, supaya hari ini kita bisa belajar. Ya, ini kalau saya catatan saya ada yang namanya Gaspar, ada yang namanya Melchior, ada yang namanya Balsasar. Terus gak penting namanya. Ya, hanya karena kitab sejarah saja akan mencatat itu. Alkitab gak mementingkan itu. Tapi yang pasti saudara ngerti nggak? Orang Majus ini menempuh perjalanan hanya karena dituntun oleh sebuah bintang yang mereka percaya dengan cara mengikuti bintang itu mereka akan ketemu raja. Saudara masih ikuti amin? Ya, mereka bakal ketemu raja. Untuk itu mereka tidak berada, kalau saudara
apa? Yang pasti pintar. Yang pasti dia bisa baca bintang itu pasti pintar. On nggak bisa baca bintang. Ya. Yang kedua, dia pasti kaya. Nanti saudara lihat persembahannya. Tapi tidak semuanya harus super kaya. Tapi mereka adalah mampu untuk mengajak sekian banyak orang. Itu pasti orang-orang yang lumayan mampu untuk mengajak sekian banyak orang berjalan begitu jauh. Sampai ke Yerusalem. Saya ulang lagi, untuk zaman itu, untuk bisa ketemu raja. Mereka nggak ngerti waktu itu rajanya seperti apa. Tapi mereka menempuh perjalanan itu. Kalau nggak punya iman, nggak sanggup pasti. Saya kalau mau gini, tolonglah saudara-saudara yang cuma masalah ini, masalah itu, ya merengek pada Tuhan. Tolong jangan cengeng lah di hadapan Tuhan. Amin. Ini ketuanya amin ini nggak semua ini. Ada nggak terimonya sama saya? Saya ulang lagi ya. Ini firman Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Tapi ini kebenaran yang mesti kita tangkap. Ya. Oke. Kalau saya nggak teruskan nanti dipikir ayatnya sampai 12 selesainya kapan? Oh ini kalau diteruskan bisa sampai jam 1 malam. Ya. Saudara mau saya nggak kuat. Ya, saya harus lanjutkan sekarang ayat yang kedua. Paling tidak sudah mulai ngerti. Satu ayat saja saya bisa membongkar cerita begitu banyak. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ya, mereka waktu sampai di Yerusalem. Mengapa ke Yerusalem? Karena itu adalah ibu kota. Itu pusatnya. Kalau model zaman dulu, pusatnya itu pasti ada raja di situ. Jelas ya? Jadi mereka datang ke Yerusalem. Normal, karena itu tempatnya raja. Bertanya dia, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Bayangkan, mereka seperti tahu bahwa tanda menunjukkan bahwa raja ini baru lahir. Nah, saya ngomong pada saudara ini supaya saudara tahu. Ini tidak pada waktu Yesus baru lahir. Ini sudah sekian hari kelihatannya. Makanya saya mau mengingatkan pada saudara, jangan saudara salah dalam menggambarkan, terutama untuk sekolah minggu anak-anak. Waktunya beda banget antara gembala dengan majus. Karena saya kali lihat itu sandiwara untuk sekolah minggu itu dicampur, gak sama. Ini sudah lewat mungkin nggak tahu berapa lama, tapi yang pasti pimpinan Tuhan itu nggak salah bahwa mereka itu, bintang yang mereka ikuti itu memang ada di situ. Makanya mereka berhenti tanya, di mana itu? Makanya ini saudara lihat, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia, bukan minta-minta, datang menyembah orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang diberi Tuhan karunia macam-macam, termasuk juga mereka adalah seorang pemimpin. Mereka waktu punya kerohanian yang bagus, mereka mau merendahkan diri. Ada raja yang mereka mau datang untuk apa? Menyembah. Ayat 3 sekarang. Masih ikuti ya? Ya. Nah, tapi kelihatannya salah alamat. Karena yang dimaksud raja ini bukan raja dunia, tapi ini bicara tentang raja yang penekannya adalah rohani. Ya, saya nggak bisa bahas tentang hal itu, tapi waktu mereka datang ke Yerusalem dan datang ke rajanya yang namanya Herodes, Herodes kaget.
Ya, termasuk banyak orang. Mengapa? Karena orang Majus itu tidak datang sendirian, datang tuh rombongan. Mungkin mereka nggak datang ya bersamaan. Paling tidak yang pertama datang dulu, sekian jam kemudian datang lagi sekian banyak orang. Jangankan ini ribu, ratus saja orang punya rombongan, ratusan orang datang. Kan bingung. Datang lagi sekian ratus ngomong yang sama dari tempat yang berbeda. Ya Yerusalem gempa. Mulai bisa bayangkan ceritanya ya? Ya ceritanya mulai bayangkan ya. Ayo lanjutkan ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Sebetulnya kalimat ini sudah betul, ya. Tetapi saya kok lihat Herodes menangkapnya salah. Karena raja yang dimaksud Herodes itu raja yang akan menjadi saingannya dia. Nangkep ya, saudara ya? Yang bakal menggulingkan dia nanti kalau dia lahir. Ini kan baru lahir. Nanti waktu dia besar, dia jadi raja. Berarti dia sebagai raja akan terancam. Betul saudara? Nah manusia itu repotnya, ya. Meskipun begitu baik, tapi kalau sudah merasa terancam, aneh-aneh. Nah, waktu itu dia awalnya bingung, nggak terbayangkan, makanya dikumpulkan imam kepala ahli Taurat. Ditanya, saya ulang lagi, sebetulnya tulisannya itu betul, Mesias, juru selamat. Raja yang dimaksud itu juru selamat. Saya mau ingatkan saudara, itu yang saya jelaskan pada papa saya waktu papa saya mulai bingung. Ya, saya ngomong gini, Pak, manusia itu di dalam hidupnya itu butuh keselamatan. Makanya di luar sana itu selamatan terus. Saudara ngerti ya? Di luar sana itu selamatan terus karena mereka sadar belum apa? Selamat. Makanya pengen selamat terus, selamatan terus. Anak Tuhan jangan sampai saudara tertipu. Kita semua di sini sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita diselamatkan bukan karena usaha. Di sana mereka berusaha. Kita diselamatkan bukan karena usaha. Nggak mungkin usaha kita berusaha. Kita diselamatkan karena iman, karena kasih karunia. Amin. Makanya waktu engkau sudah diselamatkan, hargai keselamatan ini dengan benar. Hidup yang benar, bukan hidup sakar dewi. Oke, saya kembali. Sudah betul Matius nulis tentang Mesias, juru selamat. Tapi Herodes nangkapnya lain. Makanya nanti kita akan lihat ayat ke-5 sekarang. Mereka berkata padanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Kalau saudara ikuti ceritanya ini, itu saudara akan tahu, ya, itu ditulis di kitab Mika. Ayat ini, ya, artinya apa? Ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi di masa lalu. Ya, lanjut. Ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kalau saudara teliti ini, itu bukan cuma di kitab Mika, kitab Mazmur juga nulis, Mazmur 72. Ya, Yesaya 60 ngomong tentang hal begini. Berarti sebetulnya sekian ratus tahun sebelumnya itu sudah ada nubuatan. Sekarang penggenapan. Pertanyaan saya pada saudara, apa yang saudara pernah terima
dari Tuhan sebagai janji. Dan kalau saudara ngerti itu, saya katakan kepada saudara, semua yang Tuhan janjikan itu pasti jadi. Amin. Pasti jadi. Ya. Tapi saya ulang lagi, belum tentu sesuai dengan mau kita. Makanya perhatikan, fokus pada Tuhan untuk supaya kau ngerti apa yang Tuhan janjikan, dan kau pasti dapatkan janjinya. Ya, oke. Ini adalah firman yang menekankan tentang apa yang Tuhan janjikan, itu pasti Tuhan genapi. Persoalannya baik lagi, ya, seberapa engkau bisa mengerti, seberapa engkau bisa menangkap janji Tuhan itu untuk bisa nyata dalam hidup, atau engkau masih fokus untuk memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Oke, ayat 7. Ya, saudara kalau lihat firman ini aneh. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kalau saudara lihat ini, Herodes di satu pihak, ya, sebagai seorang raja yang so powerful, tapi dia juga ternyata akhirnya kepo. Cuma sayang, orang ini terlalu egois untuk memikirkan lebih jauh selain dirinya sendiri. Waktu dia tanya ini, andaikan dia tanya ini, dia mau rendah hati, dia bertobat pasti. Mengapa? Karena dia pasti melihat, wih, orang-orang ini juga orang-orang yang hebat, orang pinter dari jauh. Dia waktu punya kerohanian benar, dapat petunjuk bintang, mereka ikuti. Lalu mereka bisa, ya, sampai ke Yerusalem. Itu kan wow sekali. Ya. Tapi walaupun Herodes mendengarkan cerita itu, dia masih memikirkan bagaimana orang yang baru lahir yang disebut raja ini mengancam dia. Makanya hati-hati. Ya. Meskipun engkau sudah berhadapan dengan orang yang benar, tapi kau egomu lebih kau dengarkan daripada kehendak Tuhan, hilang.